Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Izul Haq Fitroni dengan NIM 552. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Menurut para ahli, menurut William J. Stanton, harga merupakan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Sedangkan, menurut Philip Kotler, berpendapat harga sebagai sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk, barang, atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam pemasaran, harga merupakan satuan terpenting. Ini karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Selain itu, harga merupakan salah satu penentu dari keberhasilan perusahaan dalam menjalani usahanya. Perusahaan yang berhasil dinilai dari seberapa besar perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dari besaran harga yang ditentukannya dalam menjual produk dan jasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Alfianto dengan NIM 2018710563. Di sini saya akan menjelaskan penetapan harga. Penetapan harga merupakan proses menetapkan nilai atau harga yang akan diterima oleh perusahaan dalam pertukaran produk, barang, dan jasa pada suatu perusahaan atau badan usaha. Dalam menetapkan harga, alangkah baiknya pemimpin perusahaan atau manajer melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga tersebut. Berikutnya yang kedua, membuat serta menjalankan metode untuk penetapan harga yang dibuat. Yang ketiga, merencanakan strategi dalam melakukan penetapan harga tersebut. Berikutnya yang keempat atau yang terakhir, yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi dari penetapan harga tersebut. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Marifatul dengan NIM 2018710564 akan membahas mengenai tujuan dari penetapan harga bagi perusahaan. Setiap pemimpin perusahaan akan menginginkan yang terbaik bagi perusahaannya dan dapat bertahan selama mungkin di kalangan masyarakat. Tujuan menetapkan harga bagi perusahaan adalah harga yang masuk akal untuk konsumen dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi konsumen untuk membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Dan sebagian besar perusahaan akan mengkhawatirkan apabila tersisih dari pasar karena adanya persaingan ketat di pasar yang terjadi karena adanya perubahan preferensi dan juga selera dari pelanggan. Oleh karena itu, saat menentukan biaya produk, semua variabel dan biaya tetap harus dipertimbangkan. Setelah fase bertahan hidup selesai, perusahaan dapat mengupayakan keuntungan yang ekstra dan memaksimalkan keuntungan tersebut. Yang kedua, meningkatkan laba saat ini. Sebagian besar perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Seperti perusahaan makanan dan minuman yang memilih menetapkan harga dengan strategi penetration pricing, yang artinya adalah memberikan harga rendah di awal produksi dan nantinya akan
menaikkan harga tersebut apabila permintaan pasar meningkat. Yang dapat diartikan jika permintaan produk meningkat atau tinggi, maka harga dari produk tersebut juga akan tinggi. Selanjutnya, perusahaan akan melakukan penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka terendah atau menyesuaikan angka yang ada di pasar dan nantinya akan mendapatkan ukuran pasar yang lebih besar daripada produk yang lainnya. Selanjutnya, pasar untuk ide inovatif. Perusahaan menetapkan harga tinggi untuk produk atau jasa yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi yang mungkin sedikit lebih maju daripada produk yang lainnya. Dan nantinya perusahaan akan menetapkan harga tinggi karena biaya produksi juga yang meningkat. Namun sebenarnya biaya produksi tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbeda jauh dari produk yang pesaingnya. Tetapi dengan inovasi tersebut, perusahaan akan dapat memiliki sesuatu hal yang berbeda dan para konsumen tidak segan untuk mendapatkannya meskipun harganya tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Agnes Putri dengan NIM 468. Saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga. Nah, metode penetapan harga ini sendiri ada 3. Yang pertama yaitu penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, dalam metode penetapan harga ini memiliki faktor yang utama yaitu aspek penawaran atau biaya. Dalam metode ini, harga akan ditentukan berdasarkan dengan biaya produksi dan juga pemasaran produk yang selanjutnya akan ditambah dengan jumlah-jumlah tertentu untuk dapat menutupi biaya langsung, biaya overhead, serta laba. Nah, yang kedua yaitu penetapan harga berdasarkan biaya pesaing atau kompetitor. Dalam metode penetapan harga ini, umumnya dalam pelaksanaannya akan menggunakan harga pesaing sebagai referensi. Namun, pendekatan ini cenderung cocok untuk produk yang standar di pasar oligopoli. Nah, untuk menarik perhatian konsumen, perusahaan akan menggunakan strategi harga yang telah dirancang. Yang ketiga yaitu penetapan harga berdasarkan permintaan. Dalam metode penetapan harga ini dilakukan berdasarkan dengan persepsi konsumen terhadap value atau nilai yang diterima, price value, sensitivitas harga, dan perceived quality. Nah, dalam mengetahui nilai dari harga atas kualitas suatu produk, maka perlu analisa price sensitive master atau PSM. Dalam menggunakan analisis ini, umumnya konsumen diminta agar memberikan pernyataan mengenai harga apakah murah, mahal, atau pas. Selanjutnya dikaitkan dengan kualitas produk yang diterima. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga merupakan proses perusahaan dalam mengklasifikasi dan menggolongkan produk yang dihasilkan apakah produk baru atau produk yang sudah beredar di masyarakat. Strategi ini berkaitan dengan siklus kehidupan produk atau produk life cycle, yang artinya bahwa suatu produk memiliki 4 tahapan: perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, jenis-jenis strategi penetapan harga yang pertama yaitu strategi penetapan harga pada produk baru. Nah, yang pertama ada harga mengapung atau skimming price. Harga yang mengapung ialah memberikan harga yang tinggi agar dapat menutupi biaya dan sekaligus menghasilkan laba maksimum, atau dengan kata lain, dalam hal ini perusahaan mampu meyakinkan pelanggan bahwa produknya memiliki perbedaan dengan produk sejenis yang dimiliki oleh pesaing. Harga mengapung disebut juga dengan pendekatan skimming. Nah, pendekatan ini sangat efektif jika terdapat perbedaan harga yang atas aspek tertentu dan pesaing relatif sedikit. Selain itu, pendekatan ini juga bermanfaat sebagai pembatas atas permintaan suatu produk hingga perusahaan merasa siap untuk melakukan produksi secara massal kembali. Selanjutnya itu harga penetrasi. Harga penetrasi yaitu memberikan harga lebih rendah agar tercipta pangsa pasar permintaan, umumnya terdapat pada kondisi pasar yang tidak terfragmentasi ke dalam aspek berbeda produk dan itu tidak memiliki nilai simbolis yang tinggi. Jika harga penetrasi ini digunakan, maka sangat cocok dan efektif untuk pasar yang cenderung sensitif terhadap harga. Kemudian yaitu strategi penetapan harga produk-produk yang beredar.
Yang pertama itu tahap pertumbuhan. Tahap ini memiliki ciri-ciri penjualan akan meningkat dan disertai dengan munculnya pesaing. Saat terjadi pertumbuhan yang cepat, maka biasanya strategi yang akan digunakan adalah tetap mempertahankan harga produk atau pasar. Tetapi sebaliknya, jika pertumbuhan melambat, maka strategi yang diterapkan adalah strategi harga agresif atau menurunkan harga agar bisa mendorong penjualan sekaligus mampu menghadapi pesaing yang semakin ketat. Yang kedua itu yaitu tahap kematangan. Tahap kematangan ini memiliki karakteristik seperti fleksibilitas harga. Hal tersebut terjadi karena tahap ini merupakan efektivitas strategi dalam penetapan harga. Pada umumnya, sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan menjadi sosok yang responsif terhadap situasi pasar, konsumen, bahkan pesaing. Selanjutnya itu tahap penurunan. Tahap ini umumnya ditandai dengan menurunnya jumlah permintaan yang terus-menerus. Selain itu, tahap ini merupakan tahap akhir dalam daur hidup produk yang memiliki dua alternatif langkah utama. Di antaranya yang pertama, strategi discounting atau pemotongan harga. Yang kedua, mempertahankan harga tetapi memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran untuk promosi. Metode penetapan harga. Yang kedua yaitu mempertahankan harga tetapi memotong biaya yang berhubungan dengan produk, khususnya dalam pengeluaran produk promosi. Terima kasih. Selanjutnya pada teman saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penetapan harga berdasarkan nilai. Apa sih penetapan harga berdasarkan nilai? Yaitu strategi penetapan harga di mana perusahaan mempertimbangkan manfaat produk untuk menentukan harga. Strategi penetapan harga berbasis nilai berfokus pada pelanggan. Perusahaan menetapkan harga jual sesuai dengan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Secara umum, model penetapan harga berbasis nilai melibatkan proses sebagai berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Perusahaan harus memutuskan segmentasi mana yang akan mereka layani. Tidak semua segmen adalah tempat dan menguntungkan. Beberapa konsumen cenderung sensitif terhadap harga, sedangkan yang lain tidak. Karena itu, perusahaan mengadopsi strategi ini biasanya menargetkan individu kaya, bilioner, atau artis. Kedua, titik jual yang unik. Titik jual yang unik itu tidak hanya untuk membedakan dirinya dari pesaing, tetapi juga sebagai representasi nilai tambah yang perusahaan berikan ke produk. Perusahaan harus menemukan fitur tambahan yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Salah satu sumber informasi adalah melalui survei kriteria keputusan pembelian pelanggan. Selanjutnya, saluran komunikasi dan distribusi yang tepat. Komunikasi yang efektif membuat jalan untuk hubungan yang kuat dan memperoleh umpan balik dari pelanggan. Tidak semua saluran komunikasi cocok untuk produk, jadi perusahaan harus memilih komunikasi yang mana yang cocok untuk produk dari perusahaan tersebut. Terima kasih.